Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 158 memprovokasi kemarahan. Dengan teriakannya, para dokter di seluruh departemen menoleh untuk melihatnya. Jiang Yan sedikit terkejut ketika dia melihatnya, mengerutkan kening, jelas sedikit terkejut, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul di sini, dan dia berlari dan berteriak pada dirinya sendiri seperti orang gila. Bagaimanapun, dalam kesan Jiang Yan, satu-satunya persimpangan antara dia dan Ruan Lingling dalam beberapa tahun terakhir adalah pertemuan di Paviliun Baoyu 2 hari lalu. Meskipun kedua belah pihak memiliki beberapa ketidaknyamanan, mereka tampaknya tidak membuat masalah dengan pengecut di departemennya. Dan Lin Yu yang mempermalukannya pada saat itu, bahkan jika dia mau, dia harus kembali ke Sengtang. Lin Yu juga sedikit terkejut ketika melihat Ruan Lingling, dia tidak tahu jenis angin apa yang wanita itu hisap dan mengapa dia datang ke sini lagi. Mungkin karena dia sedang duduk di sudut, Ruan Lingling tidak melihatnya, hanya menatap Jiang Yan dengan kejam. Lin Yu meletakkan koran itu dan tidak terburu-buru untuk berbicara, berniat untuk melihat di mana wanita gila ini bernyanyi. Saat aku masuk sekarang, Ruan Lingling sudah berteriak di sepanjang koridor, jadi sekarang para dokter, perawat, dan pasien individu di seluruh lantai juga berkumpul, memenuhi koridor dan separuh bagian dari departemen. Deng meregangkan lehernya dan melihat kegembiraan itu dengan rasa ingin tahu. Selain itu, Jiang Yan adalah tokoh terkenal di rumah sakit rakyat kota Qinghai, yang tidak diragukan lagi meningkatkan fokus masalah ini. Ruan Lingling melihat begitu banyak orang mendekatinya, auranya menjadi lebih kuat. Yang dia inginkan adalah efek seperti ini. Hari ini, dia ingin menghancurkan Jiang Yan di rumah sakit rakyat Qinghai. Jiang Yan, kamu adalah wanita feminin. Jika seseorang mencampakkanmu, kamu akan merusak kebahagiaan orang lain seumur hidup. Kenapa kamu begitu kejam? Ekspresi Ruan Lingling agak mengerikan, dan dia bisa melihat bahwa dia memang sangat marah. Ruan Lingling, bicaralah dengan jelas. Jiang Yan berkata dengan dingin, menatap Ruan Lingling tanpa menunjukkan kelemahan. Mendengarkan kata-kata Ruan Lingling, Jiang Yan tahu bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Li Junyi. Mungkinkah dia berbicara tentang lelang terakhir? Setelah kejadian itu, Li Junyi tidak lagi bersenang-senang dengan istrinya. Oke, kalau begitu aku akan menjelaskannya di depan begitu banyak orang, dan biarkan semua orang mengomentarinya. Ruan Lingling berkata dengan marah. Melihat begitu banyak orang di sana, dia sangat percaya diri. Kemudian dia mulai menangis kepada orang-orang di sekitar, orang-orang besar tahu ini Jiang Yan, tidakkah kamu melihatnya terlihat cantik, tetapi hatinya kejam. Beberapa tahun yang lalu, saudara laki-laki saya berbicara dengannya tentang dia, dan kemudian saudara laki-laki saya setelah dia mencampakkannya, dia akan mati dan hidup. Selalu menyimpan dendam, menikah dengan seorang pengecut, tetapi dia tidak pernah menyerah, selalu memikirkan kakakku. Ketika dia pergi ke Lingan untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran tahun lalu, dia bermaksud merayu kakakku. Kakakku menolak, jadi dia menghasut suaminya yang lemah yang tahu keterampilan medis untuk memanipulasi adikku, membuatnya benar-benar kehilangan kemampuannya untuk menjadi laki-laki. Berbicara tentang hal ini, Ruan Lingling membuat penampilan yang patah hati, menutupi wajahnya dan menangis, tersedak dan berkata, kasihan, saudara laki-laki saya begitu abadi, dan kebahagiaan seumur hidup telah dirusak oleh mereka. Setelah dia mengatakan ini, kerumunan penonton tidak bisa membantu tetapi merasa gempar. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa Dr. Jiang memiliki masa lalu yang kelam. Benar saja. Wanita yang lebih cantik telah melihat masa lalu tanpa cahaya. Namun, meskipun Jiang Yan kedinginan, dia memiliki reputasi yang baik di rumah sakit.
Dia selalu bertanggung jawab atas tugasnya. Ketika orang lain meminta bantuannya, dia juga telah berusaha sebaik mungkin untuk membantu, sehingga beberapa orang masih skeptis. Menurutku apa yang dia katakan itu tidak benar. Itu bohong. Dokter Jiang sangat baik. Ya, saya juga berpikir bahwa Dokter Jiang bukanlah orang seperti itu. Sulit untuk mengatakannya, mengetahui orang tahu wajahnya tetapi tidak tahu hatinya, siapa yang tahu? Saya pikir itu mungkin benar. Wanita ini dibenarkan. Ketika pertama kali masuk rumah sakit tahun lalu, Dokter Jiang memang menghadiri pertemuan pertukaran di Lingan, dan dikatakan bahwa mantan pacarnya juga dari Lingan. Sangat mungkin bahwa cinta menghasilkan kebencian. Wanita cantik seperti Dokter Jiang pasti tidak mau dicampakkan. Tapi Dokter He juga bingung, bagaimana dia bisa membantu istrinya dengan hal seperti itu. Sayang sekali, aku dulu menghormati Dokter He. Aku tidak berharap dia melakukan penjahat seperti itu. Sekelompok dokter dan perawat membicarakannya, dan mereka mengatakan apa saja. Kamu omong kosong. Setelah mendengarkan kata-kata Ruan Lingling, seluruh tubuh Jiang Yan gemetar. Dimanapun dia berada, dia belum pernah melihat Li Junyi ketika dia pergi ke Lingan. Lin Yu tidak memberitahunya tentang rencana ilegal Li Junyi dan penghapusan Li Junyi oleh Lin Yu, jadi dia tidak mengetahuinya. Sekarang dia mendengar Ruan Lingling memfitnahnya di sini, dia sangat marah sehingga dia bahkan ingin bergegas maju dan menamparkan wajah wanita itu dengan keras. Omong kosong. Ini yang dikatakan saudara laki-laki saya secara pribadi. Jika Anda tidak mempercayai saya, biarkan dia mengirimkan hasil pemeriksaan sekarang. Ruan Lingling mengertakkan giginya dan menatap Jiang Yan dengan pahit, dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks ke Li Junyi. Tidak perlu memposting, dia benar-benar tidak melakukan itu lagi. Tiba-tiba, Lin Yu berkata dengan santai, lalu berdiri dan berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Anda bajingan. Ruan Lingling melihat wajah Lin Yu tiba-tiba berubah, dan ketika dia memikirkan penghinaan yang dilakukan Bao Yuge Lin Yu padanya hari itu, dia menggelitik giginya dengan kebencian. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Yu tahu penyembunyiannya yang tak terkatakan. Kenapa kamu di sini? Jiang Yan sedikit terkejut saat melihat Lin Yu. Aku baru saja datang ke sini dan melihatmu sibuk, jadi aku tidak mengganggumu. Lin Yu tersenyum. Pernahkah kau mendengar itu? Dia mengakuinya. Para pria dan wanita anjing itu mengakui bahwa mereka membunuh adikku. Ruan Lingling meraih kata-kata Lin Yu dan berteriak. Terjadi keributan lain di antara kerumunan, dan ada banyak diskusi. Apakah kamu sakit jiwa? Atau kurang iki? Lin Yu menatapnya dengan sinis. Aku baru saja mengatakan bahwa aku tahu kamu tidak dapat melakukannya dengan kakakmu. Tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku melakukannya. Seperti dia hanya bisa menurunkan tubuhnya. Orang yang berpikir, yang tahu burung pegar mana yang terinfeksi penyakit, dia menghapuskan dirinya sendiri. Kamu tidak masuk akal. Adikku tidak seperti itu, kata Ruan Lingling dengan marah. Apakah saudara laki-laki Anda orang yang seperti itu? Saya ingin bertanya. Bagaimana Anda tahu bahwa saudara Anda tidak baik? Dan Anda tampaknya lebih bersemangat daripada dia. Mungkinkah dia tidak baik, dan itu akan mempengaruhi Anda? Lin Yu memberikan senyuman yang agak tidak terduga dan dalam, dan berkata, saudaraku Tuhan, saudari Tuhan, itu benar sekali. Begitu dia selesai berbicara, para penonton dokter dan perawat tertawa terbahak-bahak. Ya. Wanita ini tampaknya lebih bersemangat daripada saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya bahkan tidak datang, jadi dia datang lebih dulu. Kamu kentut. Ruan Lingling tersipu. Lin Yu menebak dengan benar, dia dan Li Junyi memang memiliki kaki, dan dia juga berpikir untuk menikahi Li Junyi. Itu sebabnya dia memiliki permusuhan yang besar terhadap Jiang Yan, bahkan setelah Li Junyi menikah. Keduanya akan melakukan kencan pribadi. Kali ini dia kembali ke Lingan,
dia secara alami harus mengadakan pertemuan pribadi dengan Li Junyi, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Li Junyi tidak pandai dalam hal itu. Setelah mengetahui bahwa itu diberikan oleh Lin Yu, dia tiba-tiba menjadi marah dan ingin menaruh amarahnya pada Jiang Yan. Saya kebetulan datang untuk membahas bisnis hari ini, jadi saya ingin datang dan menghancurkan masa depan Jiang Yan. Jangan malu. Ngomong-ngomong, kamu telah datang dengan begitu banyak pria, itu tidak lebih buruk dari Li Junyi. Lin Yu terus berkata tanpa terburu-buru, tapi aku punya sesuatu untuk diklarifikasi denganmu. Jiang Yan yang dibuang Li Junyi adalah orang yang dibuang oleh Jiang Yan. Dialah yang menyimpan dendam karena dia telah baik dengan Jiang Yan selama bertahun-tahun, dan bahkan tidak pernah menyentuhnya. Pertama kali Jiang Yan diberikan kepada saya. Lin Yu memegangi dadanya, berkata dengan sangat percaya diri, menoleh untuk melihat Jiang Yan, dan tersenyum lembut. Faktanya, kotoran itu diberikan kepadanya untuk pertama kalinya, dia bahkan tidak dekat dengan Jiang Yan, dan dia tidak tahu apakah dia pertama kali, tapi dia percaya padanya. Alasan untuk mengatakan ini adalah untuk membuat marah Ruan Lingling, dan untuk membantu Jiang Yan membuat klarifikasi di depan semua orang. Tapi wajah Jiang Yan memerah ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia benar-benar tidak berharap bajingan ini mengatakan hal seperti itu di bawah audiens yang begitu banyak. Orang-orang di sekitar segera menutup mulut mereka dan mencibir. Dokter, dia terlalu berlebihan, dia akan menunjukkan rahmat di setiap kesempatan. Tidak, dan aku selalu lengah, hati kecil anjingku. Wanita ini benar-benar kejam. Diperkirakan Dokter Ren Jiang dan Dokter He bersenang-senang, dan datang ke sini untuk menghancurkan mereka dengan sengaja. Artinya, saya juga percaya bahwa Dokter He dan Dokter Jiang, wanita ini terlihat seperti ini, saudara laki-lakinya tidak jauh lebih baik, dan disebutkan bahwa Dokter Jiang dicampakkan. Kurasa begitu, Dokter Jiang adalah wanita yang sangat cantik, pria yang tidak bisa menarik kakinya saat melihatnya. Siapa yang mau melakukannya, dia adalah satu-satunya yang mencampakkan orang lain. Dokter, dia begitu Yanfu, Dokter Jiang meninggalkannya untuk pertama kalinya. Beberapa dokter pria memandang Lin Yu dengan iri, mengetahui bahwa sangat sedikit wanita yang masih melakukan pertama kali sebelum menikah, belum lagi kecantikan sebesar itu, sangat jarang. Ruan Lingling merasa sedikit terkejut ketika mendengar komentar dari kerumunan. Bukankah arah opini publik selalu di sisinya? Mengapa dia tiba-tiba bergegas ke Lin Yu dan Jiang Yan? Jangan dengarkan omong kosong He Jiarong, dia benar-benar tidak masuk akal, dia sia-sia. Sepasang anjing pria dan wanita ini adalah yang paling penipu. Ruan Lingling berkata dengan tergesa-gesa. Kenapa mulutmu bau sekali, apa kamu makan kotoran? Kurasa kaulah yang menipu orang dengan retorika, otakmu sakit. Aku berani berlari untuk memfitnah Dokter He dan Dokter Jiang tanpa melihat siapa dia, bodoh. Dokter Ho tidak berguna. Dokter terkemuka di TCM dan bahkan seluruh bidang medis di kota Qinghai sebenarnya digambarkan sebagai tidak berguna. Kalau begitu, apakah kamu tidak sebagus ini? Apa yang tidak pernah diharapkan Ruan Lingling adalah bahwa kemeriahannya tidak hanya tidak membuat perbedaan, tetapi juga menimbulkan kemarahan publik, orang-orang di sekitarnya tanpa basa-basi memarahinya dan memandangnya dengan jijik. Bahkan ada beberapa dokter muda dan energi yang telah menyingsingkan lengan baju mereka dan sepertinya ingin memukulinya. Ketika Ruan Lingling melihat aura yang menindas ini, dia terhuyung-huyung ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Lin Yu dan istrinya akan menjadi begitu populer di rumah sakit rakyat Qinghai. Kamu, jangan main-main, aku tamu terhormat yang diundang oleh Presiden Guo Zhaozong. Ruan Lingling mundur terhuyung-huyung, wajahnya pucat, dan dia harus mengeluarkan Guo Zhaozong. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.